Part 2. Setelah diperbolehkan untuk melihat pedang yang dimiliki oleh Roman, dwarf itu pun terkesima dengan pedang tersebut serta tidak menyangka kalau ada pedang sehebat itu bisa dibuat oleh seseorang, karena dia berpendapat kalau hanya ras dwarf lah yang hanya bisa membuat pedang tersebut dengan sangat sempurna, dan karena hal tersebut, dia pun bertanya-tanya, apakah ada ras dwarf lain di dunia yang belum mereka ketahui. Ditambah, pedang tersebut juga mengalir energi alam yang membuatnya semakin terkesima. Dwarf tersebut yang merasa kagum dengan penempaan pedang tersebut, dia pun lalu bertanya kepada Roman, siapa yang membuat pedang tersebut, dan Roman pun dengan santainya berkata, kalau pedang tersebut dibuat oleh dirinya sendiri. Dwarf tersebut yang mendengar itu, dia pun lalu menggunakan kemampuannya yang bernama Memory of Sword untuk melihat kenangan yang terdapat dari pedang tersebut, yang seketika, kenangan dari Roman yang sedang membuat pedang tersebut pun mengalir ke otaknya, sehingga dwarf tersebut pun meneteskan air matanya, karena mungkin Roman adalah orang yang tepat yang bisa menolong dirinya dan rasnya, dan tanpa memikirkan harga dirinya, dwarf itu pun lalu bersujud di hadapan Roman kemudian meminta tolong kepada Roman agar bisa membantunya untuk mendapatkan kembali tanah kelahirannya. Roman yang mendengar itu pun bertanya-tanya, apa maksud dari perkataan dwarf tersebut? Dan dwarf itu pun berkata, untuk menjelaskan permohonannya tersebut, terlebih dahulu Roman harus mengetahui alasan kenapa mereka tinggal di daerah Boundless Mountain itu. Lalu, dwarf itu pun menjelaskannya, dengan mengatakan, Boundless Mountain, itu adalah nama pemberian dari manusia. Pegunungan ini sebenarnya memiliki ujung, dan ujungnya adalah Akardi, tempat harmonis yang menjadi tempat tinggal dari berbagai ras. Kami berasal dari sana. Dahulu kala, terjadi badai salju yang melanda seluruh pegunungan dan membekukannya. Itu terjadi ketika dunia manusia belum terlalu berkembang. Bahkan pohon dunia yang menjadi dasaran dunia ini layu, dan kejadian ini awal dari bencana besar. Semua ras yang tinggal di Akardi mati satu persatu karena kelaparan dan kedinginan. Leluhur dwarf tidak punya pilihan selain meninggalkan tempat itu. Kemudian, karena Roman adalah orang yang tidak suka bertele-tele, setelah Roman mendengarkan sebagian cerita dari dwarf tersebut, Roman pun meminta kepada dwarf tersebut untuk langsung menjelaskan ke intinya saja, dan dwarf itu pun menjelaskannya kembali, dengan mengatakan, setelah meninggalkan tempat itu, kami memutuskan untuk tinggal di sini yang kalian sebut Boundless Mountain, dan beberapa dekade yang lalu, kami menemukan magma core di bawah tanah. Itu sesuatu yang bahkan bisa membakar seluruh dunia. Tapi itu juga satu-satunya harapan untuk melelehkan pohon dunia yang membeku. Aku melihatmu mengendalikan api dengan bebas di dalam ingatan pedang itu. Mungkin pertemuan kita adalah kehendak dewa. Kumohon padamu, tolong ambilkan magma core. Kalau kau bersedia membantu kami, atas nama Brown Rock, sebagai pemimpin dwarf, aku akan mengabulkan apapun permintaanmu. Setelah mengetahui inti dari permasalahan yang dihadapi oleh dwarf tersebut, Roman pun merenung sejenak dengan berkata dalam hatinya, kalau meski sekarang dirinya adalah seseorang yang terlahir kembali sebagai Roman Dimitri, tapi dirinya bertemu banyak orang yang mirip kenalannya di kehidupannya yang lalu, dan karena hal tersebut, Roman pun bertanya-tanya, apakah hal tersebut hanyalah kebetulan semata, serta Dimitri yang dikenal sebagai keluarga penempa, dan Boundless Mountain yang berada di belakang wilayah Dimitri sama seperti di Myriad Great Mountain di Heavenly. Hal-hal tersebut seperti timpang tindih dengan kehidupannya yang lalu. Karena meski Roman melangkah di jalan yang berbeda dari kehidupan yang sebelumnya, pengalaman di kehidupannya yang lalu benar-benar membantunya, sehingga Roman pun bertanya-tanya, takdir apa yang akhirnya menuntunnya ke tempat tersebut. Lalu, Roman pun mengabulkan permintaan dari Brown Rock, selaku pemimpin dari para dwarf tersebut. Roman yang menyetujui permintaan dari dwarf tersebut, dia pun diantar oleh Brown Rock ke tempat inti bumi dari Boundless Mountain tersebut, untuk mengambil magma core yang ia minta, dan setelah mereka sampai di tempat tersebut, Brown Rock yang tidak bisa mengantar Roman lebih jauh karena tempat tersebut terlalu berbahaya bagi mereka.
Dia pun lalu menunjukkan letak dari magma core kepada Roman, serta meminta Roman untuk berhati-hati, karena magma core tersebut sangatlah berbahaya bagi mereka. Roman dengan keyakinannya pun berkata kepada Brown Rock untuk jangan terlalu memikirkan hal tersebut. Kemudian, Roman lalu melompat ke tempat magma core itu berada, dan di dalam perjalanannya, Roman pun berkata dalam hatinya, kalau tidak peduli takdir apa yang menuntunnya ke tempat tersebut, Roman bertekad akan menjalaninya sesuai dengan keyakinannya, dan setelah melihat magma core yang ada di hadapannya, dia pun berpikiran, kalau magma core itu seperti matahari versi kecilnya, dan ketika Roman terus mendekati magma core tersebut, jubah yang ia pakai, serta kulit dari wajahnya pun mulai mengelupas karena panasnya dari magma core tersebut, dan Roman yang menyadari kalau hal tersebut sangatlah berbahaya, untuk menangani panas dari magma core yang sudah melampaui panas dari api manapun. Satu-satunya yang bisa Roman lakukan adalah menyerap seluruh apinya tersebut. Dia pun lalu menggunakan teknik seni Divine Burning Flame untuk menyerap api dari magma core tersebut. Di saat proses itu sedang berlangsung, Roman yang mencoba meraih magma core tersebut pun bertanya-tanya, takdir apa yang akan ada di depannya, karena Roman meyakini, setiap takdir yang akan ia hadapi adalah sesuatu keputusan yang ia ambil. Dan itulah, hal sangat menantang dalam kehidupannya, dan tak berselang lama, ketika sedang menyerap api dari magma core tersebut, Roman pun mendengar suara yang berasal dari magma core tersebut dengan mengatakan kepada Roman, kalau Roman adalah anak manusia yang sudah diberkati api, dia pun meminta Roman untuk mengambilnya. Karena, takdir yang mereka miliki sudah terikat koneksi yang sangat kuat. Dan di sisi Roman, dia yang mendengar itu, dia pun berkata kepada magma core tersebut dengan mengatakan, kalau entah makhluk apa yang ada di depannya tersebut, jika memang dirinya ingin bersama-sama dengan Roman, Roman dengan tegas berkata kepadanya untuk patuh terhadap semua kehendaknya. Setelah berhasil menaklukkan magma core tersebut, Roman pun kembali ke tempat Brown Rock yang sedang menunggunya, kemudian, memberikan magma core tersebut kepada Brown Rock untuk digunakan menolong tempat kelahirannya, dan di sisi Brown Rock, dia yang selalu didoktrin dengan perkataan dari leluhurnya, kalau ras manusia adalah ras yang sangat serakah yang tiada batas dalam hal apapun. Setelah melihat sesosok manusia yang berdiri di depannya sambil menyodorkan barang yang sangat berarti untuknya dan rasnya, dia pun merasa kagum, karena Roman berbeda dengan apa yang dikatakan oleh leluhurnya tersebut. Dan karena hal tersebut, setelah mengambil magma core tersebut, sambil menundukkan kepalanya dan diikuti oleh para dwarf yang lain, Brown Rock, selaku pemimpin dari ras dwarf, dia pun bersumpah setia kepada Roman Dimitri, dan Roman yang mendengar itu, dia pun menyambut Brown Rock dan ras dwarf untuk bekerja sama di kemudian hari, serta berkata kalau keluarga Dimitri tidak akan bermusuhan dengan Brown Rock dan rasnya, dan tanpa mereka sadari, Roman Dimitri berhasil menyerap sebagian dari api magma core tersebut dan menyimpannya di inti dantiannya untuk ia gunakan di kemudian hari. Next, kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.